Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Biarlah setiap hati kita boleh memuji dan mengagungkan nama Tuhan di pagi hari ini sebagai ucapan syukur kita karena kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terlebih dahulu marilah kita akan sama-sama berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena berkat dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menaikkan puji-pujian bagi Engkau. Terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita mau menaikkan pujian bagi Allah kita. Kita mau menyatakan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan segenap hati kita mau menyatakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam
jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kaulah bersama kami, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami memuji Engkau. Haleluya, glory. Oh, haleluya, syukur Tuhan, kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Biarlah setiap pujian kami ini boleh menyukakan hatinya Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami rindu untuk mengambil bagian seperti Maria yang duduk diam mendengarkan sabda-Mu. Berbicara atas kami semuanya, kami siap untuk membuka hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa, bertemu, kembali bersekutu bersama menikmati hadirat Tuhan di dalam program Selamat Pagi Bapak. Sesaat tadi kita telah memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kita memasuki firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kesempatan kali ini, izinkan saya Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikannya bagi kita semua. Selama 1 bulan ini kita mempelajari tentang Kristus adalah kemerdekaan, the freedom, Kristus kemerdekaan. Ayat yang kita akan pelajari selama 1 bulan ini terletak dalam surat Galatia. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk membacanya terlebih dahulu. Surat Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, surat Galatia ditulis atas dasar permasalahan yang cukup serius. Bukan masalah yang sepele. Karena pada saat itu di dalam jemaat Galatia muncul masalah di mana ada Injil lain yang diberitakan. Injil lain yang diberitakan di Galatia. Kita dapat melihatnya dengan jelas. Rasul Paulus menulisnya secara tertulis di dalam Galatia 1 ayat yang ke-6 bahwa ada Injil lain selain Injil Kristus yang diberitakan di sana. Injil lain yang berbeda dari Injil Kristus. Ini bukan masalah yang sepele Bapak Ibu Saudara. Ini masalah yang serius. Bahkan cukup serius atau mungkin dalam bahasa yang cukup ekstrim, sangat serius. Kita dapat melihat juga di dalam surat ini, di dalam surat Galatia memiliki struktur surat yang cukup berbeda dari surat-surat Rasul Paulus lainnya. Kita dapat belajar bersama bahwa Rasul Paulus seringkali menulis suratnya karena ada sebuah permasalahan. Lalu surat ini muncul untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, surat Galatia sama muncul karena adanya permasalahan. Namun letak perbedaannya ada di sini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memahami, ketika kita membaca Galatia di pasal yang pertama, tidak ada ucapan syukur yang sering dituliskan Rasul Paulus ditulis di surat-surat yang lainnya. Biasanya setelah pembukaan Rasul Paulus menuliskan ucapan syukur sebelum masuk ke inti masalah.
Namun di dalam surat Galatia, Rasul Paulus setelah membuka surat langsung masuk kepada inti masalah. Ini menandakan bahwa masalah yang ada di sana cukup serius. Salah satu indikasinya adalah bentuk tulisan Rasul Paulus ini yang cukup berbeda. Dari pembukaan langsung masuk ke inti masalah, menandakan bahwa Injil lain ini adalah masalah yang sangat serius. Injil seperti apa yang ada di sana? Injil lain seperti apa? Injil lain yang dicampurkan dengan pemahaman, dengan pengertian legalisme. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara bahwa kebenaran kita diperoleh karena Kristus yang melakukannya bagi kita. Apa yang telah Kristus lakukan, iman kita kepada Kristus ini diperhitungkan Allah sebagai sebuah kebenaran. Namun yang beredar di sana tidak seperti itu. Ada Injil lain yang dicampurkan dengan pemahaman legalisme. Secara garis besar seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kita harus melakukan ini agar mendapatkan ini. Atau kita harus melakukan sesuatu agar dibenarkan oleh Allah. Ini bukan prinsip yang kita pahami sebagai Injil yang sebenarnya. Injil adalah kabar sukacita. Injil adalah kabar baik, bukan nasihat baik. Injil adalah kabar baik. Artinya apapun yang kita lakukan saat ini tidak berpengaruh pada Injil yang sudah terjadi. Injil bukan nasihat baik. Nasihat baik berbicara tentang kita harus melakukan ini agar ke depan kita mendapatkan ini. Tapi Injil adalah kabar baik. Karena kita telah dibenarkan, maka kita hidup sebagai orang yang benar. Lalu apakah berarti kita bebas dalam berbuat dosa? Karena kebenaran kita bukan berdasar pada perbuatan kita, tapi apa yang telah Kristus lakukan. Karena kebenaran kita dilakukan oleh Kristus. Lalu apakah artinya sekarang ini kita hidup di dunia, boleh hidup seenaknya, boleh hidup menikmati dosa? Apakah demikian? Jelas ini adalah konsep berpikir yang sangat salah Bapak Ibu Saudara. Malahan karena kita telah dimerdekakan, malahan karena kita telah menerima kasih karunia yang begitu sempurna ini, karena kita telah dimerdekakan oleh Kristus, kita dimampukan oleh Allah untuk melakukan seluruh peraturan dan ketetapannya. Atau dalam bahasa Rasul Paulus di dalam surat Galatia, kita dimampukan hidup oleh Roh, hidup dengan cara yang benar. Kita melakukan perbuatan baik bukan karena agar kita dibenarkan. Kita melakukan perbuatan baik karena kita telah dibenarkan. Karena kasih-Nya, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik ini bukan untuk memuaskan kita. Kita dimerdekakan sehingga kita mampu. Rasul Paulus tuliskan dalam Galatia 5 ayat ke-16, kita mampu hidup oleh Roh karena kita telah dimerdekakan oleh Allah. Karena Kristus telah memerdekakan kita, karena kemerdekaan kita ada di dalam Kristus, maka kita mampu untuk hidup sesuai dengan seluruh ketetapan Allah, seluruh kehendak Allah dengan cara yang benar, sehingga kita mampu hidup oleh Roh. Bapak Ibu Saudara, saya menyukai kalimat ini. Kasih karunia tidak hanya menyelamatkan kita, tapi juga mengubahkan kita. Kasih karunia Allah yang sempurna yang diberikan kepada kita, yang memerdekakan kita ini, kasih karunia-Nya sempurna sehingga membuat kita tidak mampu untuk tidak mengubah hidup kita. Kasih karunia-Nya sempurna sehingga kita tidak mampu untuk tidak mengubah hidup kita. Kasih karunia sempurna, atau dalam kalimat yang positif, sehingga kita mampu untuk mengubah hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita dibenarkan sehingga kita melakukan kebenaran, bukan sebaliknya. Mari Bapak Ibu Saudara, di bulan kemerdekaan ini kita memperingati kemerdekaan Indonesia. Biarlah kita juga dapat merenungkan ini di dalam Injil Kristus, bahwa kita telah dimerdekakan dari ritual-ritual yang salah. Kita telah dimerdekakan dari kebiasaan-kebiasaan yang salah. Kita telah dimerdekakan dari pola pikir yang salah. Kalau kita menganggap selama ini kita melakukan sesuatu agar kita dibenarkan, kita dimerdekakan. Kristus membenarkan kita sehingga kita dapat melakukan sebuah kebenaran dengan hati yang tenang, dengan hati yang damai, oleh karena kasih-Nya telah kita terima. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan kemerdekaan ini dengan cara yang benar di dalam Kristus. Saya selesai Bapak Ibu Saudara. Mari kita tutup firman Tuhan pada kesempatan kali ini di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur. Bulan ini kami merenungkan tentang sebuah kemerdekaan yang kami peroleh di dalam Kristus.
bahwa kebenaran kami semata-mata karena kasih karunia Allah, sehingga kami beriman pada Allah yang baik dan kami dibenarkan. Bukan karena perbuatan baik kami. Perbuatan baik kami hanya seperti kain kotor yang tidak memiliki arti di hadapan Allah. Karena dosa kami jauh lebih besar daripada perbuatan baik kami. Kami bersyukur karena Allah melalui Kristus membenarkan kami, memerdekakan kami. Bahkan dalam cara berpikir kami dimerdekakan, sehingga kami tidak lagi memiliki ketakutan, namun kami melakukan seluruh ketetapan Allah dengan kasih kepada Allah. Terima kasih Bapa, pagi yang indah ini Tuhan telah mengingatkan kami, menuntun, menegur, membimbing kami untuk kami tinggal dalam kebenarannya Tuhan, agar kami memiliki pengertian yang benar kenapa kami berbuat baik, kenapa kami merdeka, sehingga kami boleh memiliki pemahaman yang benar dan menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Kami orang-orang yang dimerdekakan, dibenarkan, dibebaskan oleh Kristus. Terima kasih Bapa untuk iman yang Tuhan telah tanamkan di dalam setiap kami. Biarlah iman ini terus-menerus bertumbuh dan berakar mengarah pada Kristus. Di dalam nama Allah Bapa, Kristus Yesus, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.